Halo semuanya, kembali lagi ke pelajaran fisika. Hari ini kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu judulnya gaya kolom, atau kita bisa singkat FC. F ini gaya, C ini kolom. Nah, berarti FC itu gaya kolom. Gaya kolom adalah gaya yang termasuk besaran vektor. Ingat ya, besaran besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang punya nilai sama arah. Bagaimana Pak arah gaya kolom? Nih, misal Pak punya muatan Q1 positif, muatan Q2 positif. Maka gayanya atau arahnya itu akan tolak menolak. Kalau dia muatannya sejenis, maka arahnya itu akan tolak menolak. Kalau muatannya positif sama negatif, berarti berlainan jenis, maka arahnya itu akan tarik-menarik. Atau dia bisa kita katakan saling mendekat tarik-menarik itu. Kalau tolak-menolak itu dia saling menjauh. Nah, ini arahnya sudah kita bahas nih, arah gaya kolom. Lalu bagaimana Pak dengan nilainya? Nilainya dapat kita cari dengan rumus. Rumusnya FC sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. FC tadi sudah jelas, itu gaya kolom. Satuannya tuh Newton. Ngapa Newton? Karena gaya itu satuannya selalu Newton. Lalu ada K. K itu konstanta di elektrik. Namanya konstanta itu sudah diketahui di soal. Kalian cukup menghafalnya. Nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Itu K, konstanta. Q1, Q2 itu muatan listrik. Satuannya itu kolom. Lalu R. R itu jarak antar muatan. Kalau ada muatan 1, muatan 2, jaraknya berapa? Nih, ini untuk mencari nilai dan arah gaya kolom. Lanjut ke sub pokok bahasan selanjutnya. Ini menentukan letak muatan agar gaya kolomnya bernilai 0. Soal seperti ini sering sekali muncul, bisa di UN atau di tugas nantinya. Nah, untuk menentukan letak muatan agar FC sama dengan 0, ini ada dua kondisi. Kondisi pertama, Pak punya muatan Q1 dan muatan Q2, sama-sama nilainya, sama-sama sejenis, positif sama positif. Lalu Pak punya muatan Q3. Lalu Pak punya muatan Q3 nih. Pertanyaannya yang pertama, di mana muatan Q3 harus Pak letakkan agar FC-nya sama dengan 0. Kalian tidak perlu memperhatikan nilai muatan Q3-nya ini positif atau negatif, karena mau dia positif atau negatif, hasilnya akan tetap sama. Nah, apakah di tengah, apakah di antara, apakah di salah satu ujung. Nah, kalau kita buatkan gayanya, gaya dari Q3 ke Q1 ini kan sama nih muatannya, positif-positif. Maka dia akan tolak menolak atau saling menjauh. Maka ke sini. Berarti di sini ada F31. Kalau kita proyeksikan Q3 dengan Q2 sama positif, maka tolak menolak, maka akan ke sini ya. Berarti di sini ada F32. Kalau Pak buat proyeksikan gaya kolom pada muatan F3, berarti F3 sama dengan, lihat, gayanya ini saling tolak menolak atau saling berjauhan. Maka rumusnya nanti harus negatif. F31 dikurang F32. Ingat, karena gayanya satu ke kiri, satu ke kanan, maka dia negatif. Karena kita ingin nilai gaya kolom di F3 itu sama dengan 0, maka boleh kita ganti nih. Ini menjadi 0 sama dengan F31 min F32. Pindah ruas, berarti F31 sama dengan F32. Nah, inilah syarat agar gaya kolom pada muatan itu bernilai 0. Kalau kita pecah menggunakan rumus ini, berarti F13 itu K dikali Q3 dikali Q1 per, kalau Pak buat ini jarak dari sini ke sini ini R31, lalu ini ke sini R32. Maka diganti R31 kuadrat sama dengan K dikali Q3
kali Q2 per R 32 kuadrat. K boleh coret sama Q3 sama. Maka didapatkan Q1 per R 31 kuadrat sama dengan Q2 per R 32 kuadrat. Ini belum ada angkanya nih. Kalau ada angkanya nanti tinggal dimasukkan saja. Ini untuk keadaan pertama. Lalu keadaan kedua. Keadaan kedua, Q1 dengan Q2 itu berlainan jenis, tidak sama jenisnya. Maka kalau Pak punya muatan Q3 bernilai positif, Q3 ini harus Pak letakkan di mana agar gaya kolom yang dihasilkan pada Q3 itu bernilai 0. Kalau Pak buat di tengah, apakah benar dia 0? Kalau kita proyeksikan 3 muatan Q3 dengan Q1 itu sejenis, maka dia akan tarik menarik, tolak menolak, maka di sini ada F31. Lalu Pak proyeksikan Q3 dengan Q2, ini kan positif sama negatif, maka akan tarik menarik ya. Maka di sini juga ada F32. Kalau Pak buat gayanya F3 sama dengan, nah ini kan satu arah dia, sama arahnya, maka dia rumusnya harus ditambah nanti. Berarti F31 ditambah F32. Kalau dia ditambah, ini nggak mungkin bernilai 0. Pasti nggak mungkin bernilai karena dia ditambah. Maka kalau kita meletakkan muatan Q3 itu di antara Q1 dan Q2, itu nggak akan menghasilkan muatan yang bernilai 0. Maka kita harus meletakkannya di mana nanti? Pertanyaannya kan? Maka untuk soal kasus seperti ini, maka Q3 harus diletakkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri muatan, jangan di antara kedua muatan. Misal Pak meletakkan positif Q3 di sini. Q3 dengan Q2 itu tarik menarik, berarti di sini ada F32. Q3 dengan Q1 itu sejenis, maka ke sini akan ada F31. Nah, maka seperti keadaan pertama, nanti hasilnya akan menjadi F31 sama dengan F32. Kita uraikan lagi, K dikali Q3 dikali Q1 per R31 kuadrat. Berarti jarak dari ini ke muatan Q3 itu R31. Dari Q1 ke Q2 itu R32 sama dengan K dikali Q3 dikali Q2 per R32 kuadrat. Coret lagi yang sama, maka didapatkan Q1 per R31 kuadrat sama dengan Q2 per R32 kuadrat. Ini ya. Maka kalian harus ingat, kalau dia ada dua muatan sejenis dan ada muatan satu lagi, maka dia harus diletakkan di antara muatannya. Kalau dia berlainan jenis muatannya, maka muatan ketiga harus terletak di sebelah kanan atau di sebelah kiri muatan. Oke, mungkin cukup sampai di sini materi yang Pak sampaikan. Kita sambung di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.